Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Segala puji hanyalah kita harus bersyukur hanya kepada Allah. Segala puji hanya milik beliau karena kenikmatan yang kita rasakan diberikan kepada beliau. Hanya beliau kenikmatan iman, Islam dan sehat, pangkat, derajat itu yang kita rasakan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Harusnya kita bersyukur, janganlah kau takabur. Sholawat dan salam kita selalu menjatuhkan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta keluarga, para wali, para ustaz dan kita selaku umatnya itu memohon syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan tentang hati dan pembaruan iman. Hati dan keimanan memiliki perautan yang sangat erat. Mengapa? Sebab hati iman bersemayam. Iman yang kuat dan kokoh rumah pada hati yang bersih dan suci. Oleh karena itu dalam Islam persoalan hati ini mendapat perhatian yang cukup serius. Dalam Al-Quran hati disebut Al-Qalbu yang berarti sesuatu yang berbolak-balik. Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani adama baina asbi'ani min Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuqalibuha kaifa yasha'u. Sesungguhnya kalbu atau hati Bani Adam berada di antara dua jemari dari jemari Ar-Rahman. Dia membolak-balikkannya sebagaimana dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hati selalu dalam kondisi yang dinamis, penuh pergolakan. Hanya hamba-hamba Allah yang mukhlis dan istiqomah yang memiliki hati yang lurus dan teguh dalam keimanan. Kondisi hati menjadi tolak ukur keadaan dan kondisi seseorang. Rasulullah bersabda, Ala wa inna fil hasadi mudghatan idza sulahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal
jasadu kulluhu ala wahya. Ketahuilah bahwa setiap jasad ada sekerat daging, di mana jika sekerat daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah ialah hati. Apa yang disabdakan Nabi telah menjadi kebenaran umum. Kita menyebut seseorang yang buruk perilaku, sikap, dan segenap tindak dan tanduknya sebagai manusia yang busuk hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa rebel, mistis, dan islami sekalian yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menjelaskan soal macam hati dalam hadisnya. Hati terdiri dari 4 macam, yaitu hati yang bersih, di dalamnya dapat seperti pelita yang benderang, hati yang tertutup dan terikat pada tutupnya, hati yang terbalik, dan hati yang berlapis. Hati yang bersih adalah hati milik orang mukmin. Pelitanya adalah cahaya yang ada di dalamnya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang terbalik adalah hati orang munafik. Ia tahu kemudian ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Iman yang terdapat dalam hati tersebut bagaikan sayur yang memperoleh keisiraman air yang sedang. Sedangkan kemunafikan yang ada di dalamnya bagi bisul yang penuh dengan nanah dan darah, di mana antara dua yang dapat mengalahkan yang lain, maka itulah pemenangnya. Hadis ini menerangkan tentang macam-macam hati manusia dalam kaitannya dengan iman dan secara gamblang disinyalir bahwa hati yang kafir terikat pada tutupnya, dan hati yang terbalik tidak berfungsi dan tidak bermanfaat apa-apa dalam masalah iman. Sedangkan hati yang di dalamnya dapat berita yang benderang adalah hati yang besar dan berguna. Hati yang bisa dinamakan dengan hati yang selamat atau qalbun salim adalah puncak perjalanan para penempuh jalan menuju Allah. Allah berfirman yang dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya yaitu
pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Al-Isra ayat ke-88 dan 89. Hanya hamba-hamba Allah yang mukhlis dan istiqamah yang memiliki hati yang lurus dan teguh dalam keimanan. Hati yang menjadi tempat pengobatan adalah hati yang memiliki cahaya fitrah. Ada hati yang di dalamnya ada cahaya iman. Hati yang demikian mewajibkan pemiliknya menempuh perjalanan menuju kebaikan hati, sehingga hati itu sampai pada peringkat hati mukmin yang arif atau kenal akan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber mistis dan Islami, dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa kewajiban utama para pemilik hati yang kafir dan munafik adalah beriman. Pada dasarnya orang-orang kafir dan munafik sengaja tidak mendengarkan dan tidak memberikan jawaban terhadap seruan dakwah. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sumad du'a ila walau mudbirin wa ma'angda bihadil umyi an dolalatihim in tusmi'u ila man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Surat An-Naml ayat ke-80 dan 81. Jadi kewajiban pertama bagi mereka yang sakit hatinya adalah memperbaiki hati terus-menerus sampai mencapai keadaan rohaniah tertentu dengan cara memberinya bekal harian dan kesantapan yang dibutuhkan. Kebutuhan bekal dan santapan ini beragam kadarnya antara satu orang dengan orang yang lain. Selanjutnya, bahasa mistis dan Islami memperhatikan kekurangan diri diawali dengan satu kelemahan, kemudian mengarahkan
dan kemudian marah pada kelemahan lainnya. Lakukan pembaruan iman hingga akhir hayat. Hadirin bahasa subscriber yang dimuliakan Allah, orang yang selalu melalaikan kewajiban dan terus melakukan kemungkaran tidak akan pernah mampu memelihara keselamatan hatinya. Perhatikan sabda Rasulullah, sesungguhnya terdapat kesalahan atas kalbuku, sehingga aku minta ampun 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Anda saksikan Rasulullah memohon ampun sedemikian rupa, padahal kalbu beliau sudah berada pada kondisi rohani tertentu. Beliau juga bersabda, sesungguhnya iman akan kusut dalam perut dada anak Adam. Manusia seperti kusut lusuhnya pakaian. Maka mohonlah kalian kepada Allah agar Dia memperbarui iman dalam kalbu kalian. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini hasan. Perbaruilah iman kalian, sabda Rasulullah. Kemudian seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana cara memperbarui iman kami? Banyak-banyaklah membaca la ilaha illallah, jawab beliau. Hadis riwayat Ahmad. Sekali lagi mari kita jaga dan bersihkan hati sekaligus memperbaiki keimanan kita setiap hari. Kita memang bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hati dan kalbu dari pandangan manusia, namun kita tidak akan mampu menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, turji man tasya'u minhuna wa tu'wi ilaika man tasya wa manibtaqa mimman adalta fala junah alaika dzalika adna an taqa'a yunuhunna wala yahsana wa yad'inna bima tudahuna quluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Engkau boleh menangguhkan pergaulan, menangguhkan dan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu yang demikian. Itu lebih dekat untuk kesenangan hati mereka.
dan mereka tidak merasa sedih dan mereka rela dengan apa yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah mengetahui penyantun. Surat Al-Ahzab ayat 51. Ketahuilah bahwa di setiap jasad ada sekat daging, di mana jika sekat daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah ialah hati. Hadis Bukhari Muslim. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Para subscriber Mistis dan Islami rahimakumullah. Kiranya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kekurangan milik saya sendiri, dan kelebihan hanyalah milik Allah yang diturunkan untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jaga terus kesamaan serta rukun terus. Semoga ada manfaat ilmu yang diberikan dari saya. Dukung terus channel Mistis dan Islami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.